Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih baik dahulunya kita memulai berdoa. Salah satu teman memimpin doa. Persilakan. Baik, di sini saya memimpin doa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah memberikan waktu dan kesempatan. Di sini saya akan memimpin doa dengan agama Katolik dan agama yang lain menyesuaikan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita pada pagi hari ini akan mempelajari yaitu tentang peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Teman-teman, apakah sudah tahu tentang peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu Buddha Islam di Indonesia? Pahlawan yang dikenal dari seluruh wilayah Indonesia yaitu berasal dari masa yang berbeda-beda, mulai dari masa kerajaan hingga masa penjajahan. Dahulu terdapat banyak kerajaan yang berdiri di Nusantara, baik pada masa Hindu Buddha hingga Islam. Pada masa kerajaan tersebut juga banyak sosok pahlawan yang dikenal seperti Raja Purnawarman, Sultan Hasanuddin, Raja Hayam dan Patih Gajah Mada. Saat ini kerajaan-kerajaan yang berdiri pada masa Hindu Buddha hingga Islam meninggalkan banyak jejak-jejak kekayaan. Yang pertama yaitu kerajaan Hindu Buddha. Apakah teman-teman bisa membaca tulisan Bapak? Bisa, Pak. Maaf ya, tulisan Bapak terlalu ingat dibaca. Yaitu materi pokok yang pertama itu kerajaan Hindu Buddha. Ada banyak kerajaan yang berdiri pada masa masuknya agama Hindu ke Nusantara. Di antaranya kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara hingga kerajaan Majapahit. Kerajaan Kutai dikenal dengan peninggalan sejarah yang berupa 7 buah prasasti yuga. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti yuga ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Majapahit
berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi. Pemimpin yang paling terkenal yaitu Raja Hayam. Peninggalan sejarah dari masa kerajaan Majapahit disebut merupakan cikal bakal Pancasila. Yang kedua yaitu kerajaan Buddha. Kerajaan yang berdiri pada masa masuknya agama Buddha di Indonesia antara lain Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno dan lainnya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada tahun 683 hingga 1377 Masehi. Peninggalan sejarah yang paling dikenal yaitu prasasti Kota Kapur yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Selain itu, peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram kuno yaitu Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Menurut perkiraan candi ini tentang kejayaan dinasti Sailendra. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan yang dikenal dari masa ini antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, hingga Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1500 Masehi. Tokoh yang paling terkenal dari Kerajaan Demak yaitu Raden Tata. Sedangkan peninggalan sejarahnya berupa Songko Majapahit. Songko Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di Serambi Masjid Agung Demak. Sedangkan Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 dan runtuh pada tahun 1521 karena diserang pasukan Portugis. Peninggalan yang terkenal dari kerajaan ini yaitu sebuah stempel kerajaan yang diduga umurnya lebih dari 683 tahun. Nah, itulah peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu Buddha hingga Islam dari materi yang telah dijelaskan tadi, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum paham atau mengerti, silakan bertanya. Pak, saya mau tanya, bagaimana sebenarnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha dapat masuk ke Nusantara? Oke, baik, Bapak akan menjawab pertanyaan teman-teman. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada
awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab. Apakah bisa diterima atau Oke, mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas kelompok. Nanti Bapak akan membagikan tugas kelompok melalui grup WA. Sebelum pulang mengirim mata pelajaran terlebih dahulunya, Bapak akan absensi mata pelajaran ini. Indah, Kepala, Adi, tugas, Elsa, apa? Nanti cuma satu orang yang hadir. Baik, karena materi kita sudah selesai, dan Bapak juga akan membagikan materi untuk dipelajari minggu depan, dan Bapak akan kirim melalui grup juga. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan. Silakan teman-teman untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang pada hari ini, berarti Bapak guru kita tandai dengan tanda